Tahun 2025 kalian jangan pernah melakukan galbay di pinjol-pinjol ini karena katanya itu sangat berbahaya. Apa aja pinjolnya? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin bahas yang namanya jangan melakukan galbay di aplikasi pinjol-pinjol besar katanya. Karena ini bisa sangat berbahaya sekali mengingat tahun 2025 ini banyak sekali penagihan yang sangat kejam dan juga sangat menakutkan. Nah, di sini saya pengen bahas ya. Nah, di sini saya mau sebutin dulu nama-nama pinjolnya dan ini memang pinjol-pinjol besar seperti semua ya. Di sini ada EasyCash, ada Kami, Akulaku, Shopee, dan juga Kredivo, dan beberapa pinjol yang lainnya seperti Rupiah Cepat dan yang lain-lain ya. Oke, jadi pinjol-pinjol yang tadi saya sebutkan itu memang saya akui pinjol-pinjol besar. Dan mereka itu nasabahnya sudah sangat banyak dan berpotensial juga memang banyak nasabah yang melakukan galbay. Akhirnya penagihannya pun luar biasa ya teman-teman semuanya. Dalam artian luar biasa ini ya semakin ekstrim lah seperti itu. Oke, di sini apakah tidak boleh galbay atau jangan galbay dulu atau bagaimana? Saya pengen bahas ya. Jadi kalau kata saya, tahun 2025 merupakan momentum yang pas buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita itu sudah tidak punya lagi hal yang bisa kita berikan, tapi kita sudah berusaha maksimal. Kasarnya kita udah berusaha maksimal dan kerja kita sudah kerja keras banget, tapi pada endingnya ataupun hasilnya itu belum memuaskan. Kita belum bisa untuk mencicil bayar pinjol, kita untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang, kita udah cari kerjaan tambahan ataupun penghasilan tambahan tapi juga masih tetap kurang. Tolong kalian stop dulu galbay, stop dulu bayarnya atau kalian tuh galbay aja dulu. Kalau misalkan kalian tuh memang pengen yang namanya tenang ya. Kenapa? Karena saya punya prinsip gini. Kalau misalkan kita itu selalu tertekan, kalau kita itu selalu dalam kondisi stres, kalau kita itu selalu dalam kondisi yang panik, dan kita itu tidak bisa berpikir secara tenang, maka apapun yang ingin kita lakukan itu tidak beres atau tidak akan berhasil secara sempurna. Contohnya, kita stres gara-gara pinjol. Saya yakin kalian mau usaha aja bingung. Kalian mau usaha aja stres. Kalau kalian lagi usaha pun harusnya itu tambah maju. Tapi karena kepikiran pinjol, kalian akhirnya usahanya nggak maju. Kalian yang dulunya pengen cari kerja, karena kalian itu fokus mikirin pinjol, akhirnya nggak dapat kerja. Yang dulunya kalian itu sebagai karyawan yang bisa berpotensi naik jabatan, gajinya lebih naik, kontraknya ditambah gitu kan. Tapi karena kalian itu pikirannya ke pinjol, akhirnya kerja kalian itu nggak beres, akhirnya kalian bukannya naik jabatan atau gaji naik, tapi malah dipecat. Contoh kecil gini, kalian lagi usaha lah, lagi usaha entah jualan apa gitu kan. Terus kemudian kalian itu upload ke media sosial, misalkan jualan baju, jualan cireng, jualan apa, makanan, diupload ke medsos. Terus kemudian ada WA masuk, kling, atau ada telepon masuk. Nah, kalian mengira itu adalah telepon ataupun WA dari customer yang mau membeli produk kalian, tapi ternyata dari DC. Akhirnya kalian itu panik kan. Akhirnya kalian angkat, nggak taunya kalian diomelin. Kalian buka WA, akhirnya isinya ancaman. Dikiranya mau ada yang beli, tapi malah banyak DC yang ngechat ke kalian. Nah, disinilah menjadi persoalan juga. Akhirnya usaha kalian itu harusnya bisa berkembang, tapi karena terlalu banyak ancaman dan juga teror dari DC, usaha kalian itu nggak berkembang. Akhirnya kalian bisa aja malahan bangkrut. Itu pertama. Nah, makanya saya selalu menyarankan kalau kalian itu seperti ini, silahkan kalian itu galbay dulu, ganti nomor HP kalian, WA kalian, reset HP kalian. Kalian agar nanti kedepannya bisa fokus untuk mencari uang tambahan atau usaha kalian atau mencari kerja tambahan agar kalian itu bisa membangun ekonomi. Nanti setelah ekonomi kalian itu membaik, setelah ekonomi kalian itu bagus, silahkan terserah kalian mau bayar atau bagaimana, itu terserah, kembali lagi kepada kalian. Karena saya yakin faktor utamanya kita itu banyak orang yang sudah minjol atau melakukan pinjaman itu tambah bangkrut ya atau tambah miskin karena mereka tertekan, karena mereka itu depresi dan mereka nggak mau melupakan hal itu. Kebanyakan lagi karena gali lubang tutup lubang juga. Semakin banyak chat DC masuk, akhirnya tambah stres. Gali lubang tutup lubang itu berawal dari biasanya diancam ataupun takut ada DC yang datang ke rumah kita.
Nah, karena takutnya kenapa? Karena dulunya mungkin nggak pernah transparan kepada suami, nggak pernah transparan kepada istri, nggak pernah transparan kepada orang tua. Kalau itu melakukan pinjol, tapi nggak bilang-bilang istri, nggak bilang-bilang suami, nggak bilang-bilang orang tua, akhirnya selamanya ketakutan. Jadi kalau ada diisi takut, mau ada diisi mau datang, kalian itu takut, entah diomelin sama orang tua, berantem sama istri atau sama suami gitu kan. Akhirnya kalian menutupin lagi dengan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya hutang kalian tambah banyak gitu kan. Oleh sebab itu, saya kira ya harus transparan, terus kemudian kalian udah mulai fokus, harus bisa fokus untuk meniti karir lagi, usaha sedikit demi sedikit, dan yang lain sebagainya, agar kalian itu bisa terlepas dari yang namanya jeratan pinjol. Oke, itu aja saran dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian lakukan atau kalian praktekkan. Saya menutup video ini dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.